Mohon perhatian, acara musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Gianyar akan segera dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Camat Gianyar, yang saya hormati Bapak Ketua Peda atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan OPD terkait se-Kabupaten Gianyar, yang saya hormati para lurah, para perbekal se-Kecamatan Gianyar, yang saya hormati Bapak Sekcam Kecamatan Gianyar, dan peserta Musrenbang Kecamatan Gianyar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan beliau, acara Musrenbang Cam pada hari ini bisa kita laksanakan sesuai dengan rencana. Untuk mempersingkat acara, kami sampaikan susunan acara Musrenbang Cam hari ini adalah: yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; yang ketiga, doa; yang keempat, sambutan Camat Gianyar sekaligus membuka Musrenbang Cam Kecamatan Gianyar; yang kelima, pemaparan oleh Bapeda Kabupaten Gianyar; yang kelima, tanya jawab; yang keenam, penandatangan berita acara Musrenbang tingkat Kecamatan Gianyar; yang terakhir, penutup. Menginjak ke acara selanjutnya, peserta dimohon berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Serta mohon tetap berdiri mengeningkan cipta yang dipimpin oleh Bapak Camat Gianyar. Mohon perhatiannya. Mari kita sejenak menundukkan kepala. Semoga acara hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Jadi peserta disilakan duduk kembali. Baiklah, kita akan menginjak acara selanjutnya, acara yang keempat,
sambutan Camat Gianyar sekaligus membuka Musrenbang Cam Kecamatan Gianyar tahun 2021. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Yang kami hormati Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Gianyar atau yang mewakili beliau, anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Dapil Gianyar, mungkin yang hadir atau mengikuti acara hari ini, Kepala OPD terkait atau yang mewakili yang kami hormati, Perbekal dan Lurah Sekecamatan Gianyar beserta putusan desa kelurahan yang berkesempatan hadir pada hari ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar atau yang mewakili, rekan-rekan semua niki yang mengikuti acara pada hari ini, puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan beliau kita dapat hadir dan mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Gianyar tahun anggaran 2021, usulan program atau kegiatan tahun 2022 ini dalam keadaan sehat. Ini adalah bisa kita katakan sejarah baru kita di Kabupaten Gianyar. Tahun ini adalah pertama kali kita semua mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dengan metode atau cara virtual. Ini adalah suatu kemajuan teknologi yang juga didasari oleh keadaan kita pada saat ini, yaitu kita masih dalam pandemi COVID-19. Penyelenggaraan Musrenbang Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan Gianyar tahun 2021 memiliki tema mengembangkan dan menguatkan sektor dan produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dan arti strategisnya dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas perencanaan kepada masyarakat di Kecamatan Gianyar, serta bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat desa kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Dengan tujuan tersebut, para peserta tingkat Kecamatan Gianyar diharapkan dapat membuat usulan atau program kegiatan sesuai dengan RPJM desa kelurahannya masing-masing, melaksanakan usulan program atau kegiatan dengan baik sesuai dengan aspek persyaratan teknis, administrasi, dan keuangan, serta bermanfaat bagi perkembangan pembangunan di desa dan kelurahan setempat. Hadirin yang berbahagia, beserta Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang tingkat Kecamatan Gianyar merupakan kelanjutan daripada Musrenbang tingkat desa dan kelurahan sekecamatan Gianyar yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2021, di mana hasil Musrenbang tersebut telah dituangkan dalam berita acara Musrenbang tingkat desa kelurahan tahun 2021 dan hasil Pramusrenbang di kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal hari ini yaitu 9 Februari 2021. Mungkin nanti untuk nilai usulan atau program yang telah Bapak Ibu Perbekal Lurah tuangkan dalam hasil Musrenbang tingkat kelurahan dan desa nanti bisa disampaikan dari Bapeda karena terkait sistem yang baru pada tahun ini kami di kecamatan ini sampai saat ini belum bisa melakukan penghitungan terkait berapa jumlah usulan yang telah Bapak Ibu Perbekal dan Lurah usulkan pada Musrenbang tingkat desa dan kelurahan.
Saudara-saudara peserta Musrenbang tingkat Kecamatan Gianyar yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengharapkan kepada para peserta Musrenbang tingkat kecamatan yang berasal dari instansi terkait, DPRD, Dapil Gianyar, perwakilan desa dan kelurahan, hendaknya dapat memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa lagi menganggap situasi ini biasa atau dalam artian bahwa ini adalah acara tahunan yang bersifat rutin. Mari kita memaknai dengan lebih bijak bahwa ini memang adalah awal daripada pembangunan-pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada akhir kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara Musrenbang dan juga Bapak Ibu peserta hadirin yang telah berkenan untuk mengikuti acara pada hari ini. Begitu juga dari Dinas Infokom yang telah memfasilitasi kami sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik sampai selesai nanti. Baiklah Bapak Ibu peserta Musrenbang yang kami hormati dan berbahagia, dengan memohon Asung Kerto Wanugraha Ida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, maka Musrenbang tingkat Kecamatan Gianyar tahun 2021 kami nyatakan beda sekali ya Bapak Ibu serang sami, karena tahun-tahun kemarin kita dengan peserta yang cukup banyak di satu ruangan. Sekarang dengan kemajuan teknologi dan keadaan yang kita alami saat ini, jadi Musrenbang ini mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik, dan juga Bapak Ibu baik terutama di desa dan kelurahan, kami harapkan dapat mengikuti Musrenbang ini sampai dengan selesai, sehingga nanti hasil Musrenbang tingkat kecamatan bisa disampaikan kepada masyarakat di desa dan kelurahan Bapak Ibu masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan yang dari penyampaian kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Camat Gianyar atas segala pengarahan dan sambutannya. Acara akan kami lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan atau pemaparan dari Bapak Ketua Bapeda Kabupaten Gianyar atau yang mewakili. Waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami menyampaikan paparan singkat dari Bapeda Litbang, permaklumkan bahwa pada hari ini yang semestinya Pak Kepala Bapeda Litbang yang hadir, yang menyampaikan paparan karena beliau ada tugas lain, dan menugaskan kami untuk memaparkan materi terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Gianyar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga bisa hadir pada acara Musrenbang tingkat kecamatan di Kecamatan Gianyar pada hari ini, walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, harapan kami situasi seperti ini tidak mengurangi esensi dan semangat kita untuk terus bekerja keras dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas pembangunan di Kabupaten Gianyar. Yang kedua, kami dari Bapeda menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Camat Gianyar beserta jajarannya, kepada Perbekal Lurah se-Kecamatan Gianyar yang telah melakukan atensi terkait dengan tahapan dari awal, penginputan usulan aspirasi masyarakat, hingga pelaksanaan Musrenbang pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Camat Gianyar beserta jajarannya, Bapak Perbekal Lurah se-Gianyar, kemudian peserta lainnya yang mengikuti Musrenbang Kecamatan Gianyar walaupun lewat daring. Kami mengharapkan, karena ini merupakan kegiatan rutinitas seperti sampai tadi oleh Pak Camat, dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari tahun sebelumnya, karena sebelumnya kita mengadakan Musrenbang dengan tatap muka, karena pada hari ini dalam suasana COVID, kita harus mentaati dan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan paparan singkat terkait dengan Musrenbang Kabupaten Gianyar di Kecamatan Gianyar dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah semesta berencana Kabupaten Gianyar tahun 2022. Kami akan mulai paparan Musrenbang merupakan pekerjaan rutin atau kegiatan rutin yang kita laksanakan tiap tahun dengan mengacu dengan regulasi atau aturan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang 25, Undang-Undang 23, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, kemudian PP tentang kecamatan. Lanjut. Ini yang dasar yang Musrenbang, yaitu Undang-Undang 25 2004 di pasal 22 ayat 4, Kepala Bapeda menyelenggarakan penyusun RKPD. Kemudian Undang-Undang 6 2014 tentang pemerintahan desa di pasal 79, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Kemudian Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal 260 ayat 1. Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan nasional. Kemudian PP 19 2008 tentang kecamatan di pasal 16 huruf A menyebutkan camat mendorong aspirasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah pembangunan di desa, kelurahan, dan kecamatan. Kemudian di Permendagri 86 2017 di pasal 98 ayat 1, Musrenbang RKPD Kabupaten Kota di kecamatan merupakan hasil forum pembahasan hasil daftar usulan desa kelurahan. Kemudian di ayat 2, camat melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten Kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bapeda. Lanjut, guys. Kemudian maksud dan tujuan Musrenbang. Adapun maksudnya adalah penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan daftar usulan desa kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan dan adanya pengelompokan kegiatan prioritas
pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten. Kemudian visi misi daerah, visi misi daerah ini tertuang di RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023. Itu dijabarkan, dikelompokkan ke dalam enam misi. Misi pertama membangun pertanian yang produktif, efisien dan mandiri. Kemudian misi kedua membangun pariwisata yang inklusif dan berbasis budaya. Selanjutnya misi ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan yang berkualitas dan lingkungan, dan misi keempat mengembangkan SDM yang berintegrasi dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya misi keenam mewujudkan penguatan desa adat yang bertumpu pada nilai-nilai adat, budaya, dan agama Hindu. Selanjutnya misi keenam sebagai misi terakhir adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Dari misi yang telah kami sampaikan, di tahun 2021 ini untuk penyusunan RKPD 2022, kami mengangkat tema. Lanjut, Gong. Meningkatkan dan menguatkan sektor dan potensi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat. Jadi tema ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kita memahami bahwa di tahun 2020 ini dari awal tahun kita mengalami wabah yang namanya pandemi COVID-19, terjadi perubahan mendasar terhadap nilai-nilai kehidupan kita, sehingga potensi unggulan dan sektor unggulan daerah harus terus kita kuatkan dan kita kembangkan. Jadi tema yang kami angkat mengacu dengan kata kunci tema yang ada di provinsi, kata kunci tema yang ada di tingkat nasional, kata kunci di tingkat provinsi, kemiskinan, lapangan kerja, UMKM, dan industri. Kemudian di tingkat nasional, tema kuncinya adalah pemantapan, pemulihan ekonomi dan sistem kesehatan menuju transformasi ekonomi inklusif. Jadi dari tema tersebut, untuk tercapainya dan terwujudnya tema tersebut harus didukung oleh program-program prioritas kabupaten, program prioritas provinsi maupun program prioritas nasional. Untuk tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD 2022 ada 7 ada 7 program prioritas yang kami angkat dalam rangka melaksanakan tema yang telah kami sampaikan tadi. Adapun program prioritas pertama adalah pangan, sandang, dan papan. Ini merupakan prioritas nasional kedua atau menjadi prioritas provinsi pertama. Artinya sandang pangan ini merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga harus kita tempatkan di urutan pertama atau menjadi prioritas unggulan daerah. Kemudian prioritas kedua adalah pendidikan dan kesehatan yang merupakan prioritas nasional ketiga atau prioritas provinsi keempat. Jadi di tahun 2022 kita akan berlanjut dalam rangka menangani COVID-19 terkait dengan kesehatan masyarakat dan pendidikan yang kita tuangkan di prioritas kedua. Selanjutnya yang menjadi prioritas ketiga pembangunan gianya adalah jaminan sosial dan ketenagakerjaan yang merupakan prioritas nasional kedua atau program prioritas provinsi kelima. Jadi jaminan sosial dan tenaga kerjaan ini menjadi atensi kita. Kenapa? Karena di tahun 2021 ini kita menyadari banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK, karena kondisi COVID-19, sehingga di tahun 2022 harus ada recovery, pemulihan terhadap bagaimana tenaga kerja yang jadi PHK di tahun 2021 bisa terserap di tahun 2022.
Selanjutnya, program prioritas keempat adalah adat, agama, seni, dan budaya. Jadi adat, agama, seni, dan budaya kita tempatkan di prioritas keempat dan menjadi prioritas nasional keempat. Karena dia nanti menjadi pilar-pilar dari mendukung prioritas kelima yaitu pariwisata. Prioritas kelima kita tempatkan pariwisata merupakan program prioritas nasional pertama atau program prioritas provinsi yang kedua. Jadi kenapa kita turun dari pariwisata di tahun 2021 di prioritas kedua menjadi prioritas kelima di tahun 2021 ini dalam penyusunan RKPD 2022 karena kita menyadari bahwa pariwisata 2 tahun ke depan akan masih dalam kondisi lesu karena kunjungan baik tamu domestik maupun mancanegara, kunjungannya ke Indonesia khususnya ke Provinsi Bali akan berkurang sehingga kita tempatkan di urutan kelima. Namun demikian anggaran untuk pemeliharaan objek-objek wisata sebagai destinasi wisata akan tetap kita pertahankan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian prioritas keenam adalah infrastruktur dan lingkungan hidup, merupakan program prioritas nasional kelima dan keenam atau program prioritas provinsi yang ketujuh. Jadi infrastruktur dan lingkungan hidup ini menjadi penting juga untuk dilaksanakan dan kita tempatkan di prioritas keenam. Lanjut, prioritas ketujuh adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka terciptanya good government dan clean government, kita yang merupakan program prioritas nasional ketujuh atau program prioritas provinsi keenam. Lanjut. Jadi program prioritas yang telah kami uraikan tadi mendukung program pertama pangan, sandang, dan papan, mendukung misi pertama RPJMD dalam rangka tercapainya terwujudnya misi pertama Kabupaten Gianyar yang tertuang dalam RPJMD. Kemudian pendidikan dan kesehatan mendukung misi keempat RPJMD. Kemudian prioritas ketiga jaminan sosial dan ketenaga kerjaan mendukung misi keempat juga dalam RPJMD, sehingga di tahun 2022 harap kita target-target yang telah dituangkan di dalam RPJMD bisa tercapai. Kemudian prioritas keempat adalah adat, agama, budaya, seni dan budaya, itu mendukung misi kelima RPJMD. Kemudian pariwisata mendukung misi kedua RPJMD. Kemudian yang keenam, penguatan infrastruktur mendukung misi ketiga RPJMD, dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik itu mendukung misi keenam RPJMD. Jadi program-program kegiatan telah kami tuangkan di tahun 2021 ini dalam rangka penyusunan RKPD 2022 pada dasarnya adalah untuk mendukung visi ataupun misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD dari misi pertama sampai misi keenam, sehingga target yang telah ditetapkan di tahun keempat RPJMD bisa tercapai. Kemudian Musrenbang ini merupakan rutinitas atau kegiatan yang berkala yang telah dilaksanakan dari tahun sebelumnya, itu diatur di Permendagri 86 2017 dari Musrenbang Desa Kelurahan, kemudian dilanjutkan Musrenbang Kecamatan, kemudian Musrenbang Kabupaten, berlanjut ke Musrenbang tingkat provinsi, sampai di Musrenbang nasional maupun pusat. Jadi Musrenbang yang kita laksanakan pada hari ini tentu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita sadari bahwa di tahun 2021 ini kita masih dalam kondisi COVID, itu yang pertama. Yang kedua, adanya penggunaan SIPD yang diharuskan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jadi alur Musrenbang sebelum pelaksanaan dan kita menggunakan SPD adalah seperti ini. Usulan aspirasi masyarakat, Musrenbang Desa Kelurahan, input
musrenbang desa kelurahan, sampai verifikator atau aplikasi OPD, akhirnya sampai ke renja perangkat daerah. Lanjut. Ini sesuai dengan di layar musrenbang dengan alur SIPD. Jadi di tahun 2021 ini perlu kami sampaikan bahwa penyusunan RKPD dari tahap awal perencanaan sudah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD. Jadi usulan aspirasi masyarakat telah di input ke dalam sistem, kemudian masuk ke dalam sistem, dilaksanakan musrenbang desa kelurahan, hasil musrenbang desa kelurahan langsung diinput ke sistem, kemudian verifikator oleh mitra Bapeda. Setelah hasil inputan, kemudian setelah diverifikasi oleh Bapeda, selanjutnya diverifikasi oleh pihak kecamatan, kemudian selanjutnya diverifikasi oleh OPD, kemudian selanjutnya diverifikasi oleh pihak PD perencanaan, mengalir terus sampai menjadi rancangan akhir RKPD dan menjadi perkada RKPD. Kemudian dari sistem yang ada di SPD juga ada komponen bahwa usulan itu harus juga ada dari yang terhormat anggota DPRD. Jadi ada pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang harus diserap dalam sistem ketika diinput oleh teman-teman yang ada di Sekwan, kemudian diverifikasi oleh Sekwan, kemudian diverifikasi oleh mitra Bapeda, langsung masuk ke verifikasi OPD. Kemudian lanjut ke verifikasi TAPD, dan dia mengalir menjadi rancangan akhir RKPD hingga penetapan perkada RKPD. Lanjut. Jadi alur yang telah kami sampaikan tadi bisa dilihat di layar bahwa di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni itu tahap-tahapan yang telah kita terjadwalkan di dalam sistem, bahwa di tanggal 11 Januari 2011 hingga 12 Maret 2021 input pokir dan verifikasi Sekwan. Kemudian tanggal 21 Januari hingga 2 Februari 2021 input ranwal renja perangkat daerah untuk tahun 2022. Kemudian 7 Januari sampai 19 Februari 2021 input hasil usulan desa dan verifikasi oleh kecamatan. Kemudian di bulan Februari menuju bulan Maret, itu di tanggal 12 sampai tanggal 20 Februari tahun 2021, kegiatan verifikasi usulan musrenbang kecamatan oleh Bapeda, oleh mitra Bapeda. Kemudian tanggal 22 Februari sampai 3 Maret 2021 verifikasi pihak kecamatan. Kemudian Maret hingga April kegiatan kita adalah di tanggal 20 Maret hingga 26 Maret 2021 verifikasi usulan pokir oleh mitra Bapeda. Kemudian tanggal 27 Maret sampai 3 April 2021 verifikasi usulan pokir oleh perangkat daerah. Kemudian di bulan April sampai bulan Mei, jadwal adalah di tanggal 4 April sampai tanggal 31 Mei 2021, perbaikan atau penyempurnaan rancangan akhir RKPD pada sistem SIPD. Kemudian di bulan Mei, ada penyempurnaan rancangan akhir berdasarkan hasil fasilitasi gubernur hingga bulan Juni, penetapan RKPD 2022 dalam Perkada Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Gianyar. Lanjut. Next. Usulan yang telah masuk ke dalam sistem setelah kami cek dan kami telusuri dalam sistem sesuai dengan di layar dari 12 desa kelurahan, alokasi dana ke desa tahun 2021 di Kecamatan Gianyar. Mohon maaf, ini dituangkan di layar
totalnya 39 miliar lebih. Lanjut. Ya, ini usulan rekapan usulan masyarakat di Kecamatan Gianyar pada SIPD. Bisa dilihat di layar monitor. Itu sudah per desa per kelurahan dari Kelurahan Samplangan sampai nomor 17 Desa Tegal Tugu. Jumlah usulan 267 usulan. Setelah kami pilih per bidang urusan, bidang infrastruktur itu 120 usulan, kemudian bidang ekonomi dan sumber daya alam 30 usulan, kemudian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia atau PPM itu 117 usulan. Jadi dari usulan telah masuk ke SPD yang hari ini akan dibahas bersama-sama oleh teman-teman yang ada di kecamatan bersama stakeholder terkait dengan pembahasan musrenbang tingkat kecamatan. Kami sangat mengharapkan program-program prioritas di kecamatan bisa nanti berlanjut menjadi program prioritas kabupaten sesuai dengan program prioritas yang telah kami sampaikan tadi, sehingga nanti pada saat musrenbang usai, teman-teman di kecamatan sudah punya rujukan dan referensi untuk melakukan verifikasi terhadap usulan aspirasi masyarakat yang ada di SIPD. Jadi demikian yang telah kami sampaikan. Selanjutnya kami permaklumkan bahwa hingga saat ini masih terdapat desa yang belum melengkapi usulan berupa proposal. Sehingga kami di Bapeda Litbang mengalami kendala ketika usulan aspirasi masyarakat tidak dilengkapi proposal, kami mengalami kesulitan untuk menentukan volume dan kisaran anggaran yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Untuk itu kami mohon dengan hormat, sekiranya nanti Kecamatan Gianyar untuk dapat menyampaikan kepada desa dan kelurahan di Kecamatan Gianyar yang belum melengkapi proposal usulan, kami mohon dengan hormat agar disampaikan kepada kami di Bapeda Litbang Kabupaten Gianyar. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat mengikuti musrenbang kecamatan di Kecamatan Gianyar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Kabid, ada yang mewakili Pak Ketua Bapeda. Memang tadi yang set secara pribadi dengan Pak Bung ya, di stafnya Pak Agus. Jadi nanti kalau bisa dalam kesempatan ini mungkin nanti bisa disampaikan lewat sistem SIPD yang ada di Bapeda itu bisa sampaikan ke desa. Karena terus terang aja kami di kecamatan sangat sulit masuk sistem, jadi mungkin bisa diinformasikan lewat kesempatan ini kepada masing-masing desa jumlah usulan seperti yang sampaikan rekap tadi ini ke misalnya kelurahan dari sekian banyak usulan, kira-kira lewat kesempatan ini bisa disampaikan. Dan kami pun juga lewat setelah acara niki juga akan mempertegas kembali pada desa dan kelurahan untuk segera melengkapi, tapi mohon lebih awal juga disampaikan lewat kesempatan niki biar kita bisa menyaksikan secara bersama jumlah usulan dari masing-masing desa beserta kendala, karena terus terang aja lewat niki semua disajikan lewat sistem. Mudah-mudahan Pak Kabid beserta staf di sana bisa memfasilitasi hal niki. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Pak
Pak En Ardana selaku pemandu acara kegiatan Musrenbang di Kecamatan Gianyar. Jadi karena ini merupakan pertama kalinya kita menggunakan satu Zoom meeting ataupun daring kegiatan Musrenbang. Yang kedua, baru pertama kali ini kita menggunakan aplikasi SIPD. Jadi ketika teman-teman kita di desa kelurahan melakukan inputting atau entry data berdasarkan hasil Musrenbang desa kelurahan ke dalam sistem, memang banyak kendala yang kita hadapi. Kita masih maklumi dan kami pun di Bapeda mengalami hal yang sama. Mungkin satu, kita belum paham seutuhnya sistem yang ada di SPD. Jadi ketika kita memasuki sebuah ada kendalanya adalah tidak mungkin lagi melakukan inputting atau entry hanya untuk memasukkan proposal. Jadi ketika hal itu terjadi, kami mengharapkan teman-teman yang ada di desa maupun kelurahan untuk membantu satu dalam bentuk soft copy, dua dalam bentuk hard copy. Ketika teman-teman di desa maupun kelurahan mengalami kendala, di sistem kecamatan di segera akan kami tayangkan sebelum kami kembalikan ke Pak En Ardana selaku pemandu, akan ditayangkan dalam layar monitor usulan yang telah masuk ke sistem di Kecamatan Gianyar. Minta tolong untuk host diberikan akses untuk share screen deh untuk tiang.
Kominfo, mohon atensinya. Yang kasih yang coba menayangkan ya untuk update per hari ini SCPD di Kecamatan Gianyar niki yang buka per desa nggih. Kemungkinan di sini bisa saja usulan desa itu ada yang tidak dimonitor karena Mitra Bapeda sudah berproses di mana usulan yang tidak ada proposal langsung dibalikkan kepada desa masing-masing jika ingin melengkapi proposal sehingga dapat melengkapi proposal. Genten nggih. Kenapa dibalikkan? Karena sebelumnya sudah diajukan, ketika diajukan sistem tidak memperbolehkan untuk menambahkan proposal di usulan. Oleh karena itu Mitra Bapeda mengembalikan usulan yang tidak ada proposalnya untuk bisa diedit. Setelah diedit bisa diajukan kembali nggih. Nah, yang cek per desa mungkin nggih. Mungkin dibantu nggih karena ini layarnya satu. Desa mana yang mau ditampilkan nggih? Mungkin Pak Ardana bisa dibantu tiang nggih. Tiang biar fokus untuk di aplikasi desa mana yang ingin ditampilkan. Tiang akan karena layarnya ini cuma satu nggih. Mungkin karena tiang cek dumun iki samplangan nggih. Di sini samplangan di sini ada dua nggih. Dua usulan. Itu sistem. Yang samplangan di sini ada dua. Iya, dua. Oke, apa lagi maksudnya? Mungkin Napi malah yang mau dilihat karena yang biar layarnya cuma satu kebuka. Dia nggak hafal seluruh desa di kecamatan. Mungkin. Oh ini, oke. Alfian Basi. Boleh ya Apian Basi dari mungkin kalau bisa yang di desa dulu ya Pak Agung ya. Iya, oke. Pak cari desa Petak Kaje. Petak aja, oke. Sampel dulu sampel. Ya niki. Petak Kaje ada 8 ya niki. Oke. Petak Kaje ada 8. Niki sudah beberapa nih yang sudah diverifikasi oleh Mitra Bapeda. Ini sudah diteruskan ke Musrembang Kecamatan. Niki. Oke, di sini lengkap nih. Proposalnya ada nih. Ya, mungkin karena ini sudah bisa diverifikasi ya oleh Mitra Bapeda. Oke, Napi malih Pak. Coba lagi satu bak-bakan. Bak-bakan ya. Nah, ini bak-bakan ada 8 ya.
proposalnya ada nggih? Ya, mungkin karena ini sudah bisa diverifikasi ya oleh Mitra Bapeda. Nggih, napi malih Pak. Coba lagi satu bak-bakan. Bak-bakan ya. Nah, ini bak-bakan ada 8 nggih di sistem. Nah, niki juga ada yang diteruskan, ada pesan dari Mitra Bapeda. Yang ini 1, 2, ada 2 niki nggih. Salah satunya saluran drainase. Lalu niki Gede Indra Ariwa, maksud tiang aspal yang berlubang. Niki 2 yang sudah dikasih pesan oleh Mitra Bapeda niki. Nggih, nepi malih. Untuk desa lebih bisa ya. Lebih nggih, nggih. Lebih. Kepala desa lebih. Di sini tidak muncul mungkin juga karena dibalikan oleh Mitra Bapeda karena mungkin ya proposalnya kurang lengkap. Coba dicek dengan akun kepala desa lebih, apakah ada akun yang balik ke akun kepala desa nggih? Terima kasih Bisa dibalik. Bapak Agus, aku Bapeda. Jadi memang dalam beberapa kesempatan kita dengan Kecamatan Gianyar sudah mengambil langkah-langkah kemarin dengan mengundang langsung juga dari Bapeda Pak Agung selaku admin SPD sudah membina kami di Kecamatan Gianyar, dan Bapeda juga sudah memberikan berbagai jalan dan peluang bagaimana kami di kecamatan baik di desa maupun di kelurahan, kalaupun tidak bisa masuk lewat SIPD sudah diberikan jalan untuk lewat email. Jadi kami sudah menyampaikan itu dan sudah berulang kali juga kami menyampaikan ke desa kelurahan bagaimana di sistem NIKE bisa menginput yang selengkap-lengkapnya. Mudah-mudahan lewat pengalaman 3 desa tadi, hal ini sudah bisa kita bisa tarik kesimpulan kalau memang sudah lengkap, sudah bisa dilanjutkan, kalau memang belum lengkap ya mungkin bisa dikembalikan. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya karena memang ini kesempatan kami di awal, kami akan ke Bapeda kembali untuk meminta rekapan terhadap usulan desa yang memang betul kurang lengkap atau belum bisa masuk ke sistem supaya kami nanti lebih intensif berkomunikasi dengan masing-masing desa dan kelurahan. Mungkin itu, jadi kami akan lanjutkan ke acara berikutnya, ke acara tanya jawab. Mungkin nanti akan bisa dipandu oleh teman kita dari Enkom terhadap beberapa peserta yang mungkin dalam kesempatan ini akan mengajukan beberapa usul dan saran atau mungkin beberapa pertanyaan. Mungkin nanti secara teknis akan dipandu oleh teman kita dari Inkom. Kami persilakan.
untuk bersingkat waktu, untuk kesempatan pertama akan kami buka untuk tiga penanya dulu. Dipersilakan, mungkin lewat nanti bisa dengan cara mungkin nanti kamera bisa diarahkan oleh teman kita. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi yang terhormat dari Bank, dari Kecamatan. Kami pemerintah Desa Dulkep yang kami usulkan adalah 9. Nah, sementara yang bisa masuk ada 4. Yang pertama, revitalisasi pasar desa, sudah itu pembukaan fasilitas pendukung kawasan wisata. Yang ketiga, jalan usaha kami. Yang keempat, pengadaan prasarana posku. Yang kami tanyakan, artinya banyak disampaikan baru dari pemerintahan bahwa proposal kami tidak lengkap. Kalau kedepannya, mudah-mudahan di 2021 disampaikan ke desa apa yang kami usulkan, yang salah satunya kami usulkan Semelan akan kami lengkapi dengan proposal. Sudah itu yang kami tanyakan untuk virtual meeting bapak-bapak kita diharapkan kehadirannya nanti supaya bisa memfasilitasi di Musrenbang Ring Musrenbang Musyawarah Kabupaten. Itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan virtual meeting ini bisa bermanfaat, artinya program-program yang dari pemerintah yang disalurkan ke desa, yang sampaikan ke desa bisa terrealisasi. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk penanya berikutnya. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Petak aja, silakan. Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah terselenggara Musrenbang model baru dengan gaya virtual. Tentunya selamat buat pemerintah Kabupaten Gianyar sudah bisa melaksanakan Musrenbang dalam bentuk virtual. Nah, tentu kami dari pemerintah desa sangat berharap sekali nanti apa yang menjadi rumusan, menjadi pokok-pokok usulan di pemerintah desa bisa dikawal, bisa difasilitasi, dan ada wujud nyata yang tidak satu usulan desa terakomodasi dalam forum Musrenbang niki. Karena kita tahu dalam pembangunan pemerintah kan ada sistem teknokratis dan berbasis politik. Tentunya kami hargai sekali itu. Nah, paling tidak kita tidak di desa ini tidak hanya berbuat secara administrasi saja, tapi di ujung pangkalnya, di akhir cerita, desa itu hanya bisa melihat, menonton kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Kita tidak kebagian dari pembangunan Musrenbang ini. Nah, tentunya dari para pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu, mohon bisa nanti berkoordinasi desa mana dapat apa sesuai dengan prioritasnya masing-masing. Nah, dalam forum Musrenbang ini juga kalau boleh kami sampaikan, karena ini merupakan perencanaan yang paling tinggi di tingkat kabupaten, tentu dari prioritas pembangunan yang kami lihat yang dipaparkan oleh Kabid Bapeda tadi,
ada yang menyangkut prioritas jaminan kesehatan, jaminan sosial. Kami berharap sekali perangkat desa semua bisa dipikirkan jaminan kesehatan nasional. Karena sementara waktu di Kabupaten Gianyar, jaminan kesehatan nasional atau JKN, masyarakat khususnya perangkat desa, belum mereka menikmati sesuai dengan peraturan Presiden, pemerintah daerah wajib menganggarkan 4% dari dana yang diberikan ke desa. Artinya pemerintah kabupaten sudah mengambil dana alokasi dana desa 4%-nya itu untuk dibayarkan kepada jaminan kesehatan masyarakat. Nah, siapapun yang mempunyai kewenangan dalam hal penanggulangan ini mohon bisa disampaikan karena itu merupakan kehidupan mereka. Nah, itu yang yakin semua itu akan berakibat baik. Tentunya terhadap pemerintah daerah juga akan berakibat baik karena jaminan sosial mereka bisa dilengkapi. Nah, Nike yang kita harapkan mudah-mudahan yang lihat tadi semua desa sudah menampilkan usulan. Terima kasih dari tim kecamatan dan tim kabupaten yang sudah bekerja maksimal. Hanya ada satu kritikan buat Bapeda, padahal kesempatan ini kita dibikinkan grup, ya. Artinya grupnya itu hanya sebatas kita mendengarkan, ya. Kalau boleh dari pihak Bapeda, kan kesempatan kami desa untuk berbicara di dalam grupnya, karena grup yang ada di sana itu satu arah, karena kami juga kadang menyampaikan sesuatu tidak nyambung. Mohon kalaupun tidak perlu ada grup, lebih baik jangan. Karena di sana grup itu memudahkan kami tidak langsung datang ke Bapeda. Bapeda bisa melihat aspirasi yang kami punya. Nah itu saja. Dan sekali lagi kami sudah hampir 13 tahun mengikuti Musrenbang, ya. Tapi sampai saat ini belum ada hasil dari hasil Musrenbang itu yang bisa kami manfaatkan. Boleh dicek nih. Dan mohon kepada bapak-bapak SKPD yang menangani masing-masing desa sesuai dengan usulannya Niko, mohon bisa nanti setiap desa minimal dapat satu program dari Musrenbang desa sampai Musrenbang kabupaten. Oke, itu saja. Terima kasih. Kirang langkung Titiang Munas Mangapura dalam artian Titiang masih loyal dengan pemerintah Kabupaten Gianyar. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, lagi satu desa, silakan. Ada desa yang lain atau kelurahan? Enggak. Belum ada? Om Swastiastu. Oh, silakan Pak Lurah Bitra ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi Mugi Rahayu sareng sami. Suksema saya sampaikan yang terhormat Bapak Ketua Bapeda dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Camat Gianyar dan tim, Bapak Perbekal Sami dan Lurah Sami, sana nyarangin virtual Raino Mangkin. Sesuai dengan proposal yang diajukan dari pemerintah, Kelurahan Bidra berjumlah 21 ajuan. Semoga kegiatan yang kami ajukan di Kelurahan Bidra mendapat perhatian, walaupun kita semua kondisi keuangan kita di Kabupaten Gianyar bahkan di Indonesia dalam keadaan pandemi. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan buat kita semua. Di saat musim-musim normal pun kita mengajukan ajuan di kelurahan se-Kabupaten Gianyar. Dalam pengajuan itu
pasti tidak semuanya terakomodir karena kami sejujur aja mengatakan karena ada di kelurahan berbeda dengan di desa. Di desa itu anggarannya lebih besar. Oleh karena itu di dalam musrenbang ini walaupun pelaksanaannya tidak face to face langsung, kita menggunakan alat secara daring atau virtual. Semoga yang ke-21 ajuan kami dapat dipertimbangkan sehingga kami tidak malu setiap melaksanakan kegiatan di kelurahan. Usulan dari masyarakat bertanya, sering yang ajukan Pak tidak pernah terakomodir. Oleh karena itu saya mengharap kepada bapak-bapak yang ada di kecamatan maupun di pemerintah kabupaten bisalah mempertimbangkan usulan-usulan dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Gianyar, bisa dipertimbangkan paling tidak kalau mengajukan 21, 80% lah bisa terrealisasi. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Rahayu. Terima kasih Pak Lurah Bitra. Jadi ada 3 tadi, memang sebagian besar dari usulan tadi memang harapannya kita di kecamatan mungkin nanti merekap beberapa usulan yang ada di desa yang akan kami bawa ke musrenbang tingkat kabupaten, dan diharapkan ya kecamatan nanti atau secara bersama-sama akan mengawal dan memfasilitasi usulan Nike. Gitu. Mungkin lebih lanjut, mungkin ada tambahan atau penjelasan mungkin dari Bapak Camat, dipersilakan. Ya, terima kasih. Dari 3 dari Pak Perbekal Likup, kita Raja, dan Pak Lubu. Terima kasih, kami lanjutkan. Mungkin seperti tadi yang kami sampaikan di awal, begitu juga dari Bapak Kabid di Bapeda, terkait musrenbang Cam, kita memang semua berkepentingan, memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan usulan kita masing-masing. Di satu sisi juga perlu disadari dan dipahami bersama kemampuan keuangan daerah, begitu juga prioritas dari pembangunan di kabupaten. Terkadang usulan yang kita atau desa dan kelurahan sampaikan atau usulkan tidak sesuai dengan prioritas pada tahun bersangkutan yang diprioritaskan di pemerintah kabupaten. Tentu perlu, itu yang mungkin perlu kami sampaikan, kami tekankan ke rekan-rekan Perbekal dan Lurah semuanya, dan juga menyadari kondisi keuangan daerah pada saat ini. Tentunya kami berharap para Perbekal dan Lurah pada khususnya memiliki pengertian dan kembali menyadari bahwa pemerintah daerah dalam hal ini tentu berusaha supaya semua usulan Bapak Ibu bisa ditindaklanjuti atau dieksekusi. Cuma kembali kita harus menyadari kemampuan keuangan daerah yang terbatas sehingga tidak semua usulan bisa dipenuhi oleh pemerintah kabupaten. Terkait JKN ya dari desa itu mungkin sudah sering kali kita bahas. Tentunya nanti kami berharap mungkin dari Dinas PMD sebagai leading sektor dari pemerintah desa bisa memberikan tanggapan atau mungkin arahan nantinya kepada desa dan perangkatnya, bagaimana dengan jaminan kesehatan bagi perangkat desa. Lebih mulai.
Artinya kembali Titiang sampaikan penghargaan kepada Perbekal dan lurah semua dalam kondisi yang kita saat ini masih niki mau atau mampu untuk bekerja dengan penuh semangat, luar biasa, walaupun seperti tadi dari Perbekal Peta Kaja, Pak Yu 13 tahun, kurang lebih beliau mengikuti Musrenbang, kecamatan, dari hasil Musrenbang itu mungkin belum ada yang bisa dieksekusi di khusus Nikiring Peta Kaja. Nah, kembali kami sampaikan, mari kita gunakan sumber daya dan sumber dana yang ada secara bertahap, dan mudah-mudahan apa usulan yang kita sampaikan, paling seperti tadi harapan dari Perbekal dan lurah semua, paling tidak satu desa atau desa dan kelurahan loloslah minimal satu program atau kegiatan. Mungkin itu harapan dari Perbekal dan lurah, begitu pula harapan dari kami, sehingga kedepannya pembangunan terutamanya kita di Kecamatan Gianyar niki bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari kami untuk menanggapi. Selanjutnya mungkin dari Bapeda kami mohon arahannya, bimbingannya lagi, dan instansi mungkin UPD terkait yang membidangi tadi yang disampaikan oleh Perbekal dan lurah kami. Terima kasih. Terus dari Bapeda mungkin ada tambahan terhadap pertanyaan dari teman-teman kami, silakan. Ya, terima kasih Pak Yan Ardanang selaku pemandu acara Musrenbang di Kecamatan Gianyar. Jadi dari 3 pertanyaan yang disampaikan tadi, dari pertama sampai ketiga, memang pada intinya, pada dasarnya, dari 3 pertanyaan itu esensinya adalah sama. Jadi ketika Musrenbang tiap tahun dilaksanakan secara rutin, baik di tingkat desa, mengalir ke kecamatan, kabupaten, sampai ke provinsi dan tingkat nasional. Jadi rutinitas yang dilaksanakan setiap tahun menjadi pertanyaan oleh teman-teman kami di desa kelurahan ketika usul yang sudah disampaikan pada saat Musrenbang kecamatan, dari sekian usulan mungkin tidak bisa dieksekusi dan tidak bisa berlanjut ke APBD untuk tahun berikutnya. Jadi kita harus tetap semangat dan harus optimis. Kenapa demikian? Dari pertanyaan 1, kemudian dari Peta Kaja teman saya, Pak Payu, beliau mengatakan sampai peserta Musrenbang selaku Perbekal. Selamat Pak Payu. Selamat. Jadi sudah 13 tahun menjadi Perbekal. Ini teman saya, ini udah dari dulu nih teman saya, sampai karena sering beliau mengikuti Musrenbang, sampai rambutnya rontok semua nih. Jadi apa yang disampaikan tadi dari Desa Dolikup, Peta Kaja maupun Lurah Bitrel, karena pada saat ini kita harus maklumi bahwa untuk tahun 2021 kita menggunakan sistem aplikasi SCPD. Tolong dimaklumi, ketika usulannya tidak lengkap, tidak akan bisa berlanjut di proses. Itu yang pertama. Kedua, mungkin dari awal pada saat penginputan teman-teman kami di desa kelurahan tidak menginput proposal. Karena tidak ada proposal yang harus terinput. Jadi ketika sudah terinput dan belum ada proposal, kami di Bapeda kesulitan untuk melakukan verifikasi terkait volume dan jumlah anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita tahu
perencanaan itu harus didukung oleh 3 aspek. Benar sekali sampai tadi oleh Pak Bayu dan dari Tulikup. Dari aspek teknokratik memang kita tahu bahwa penyusunan itu harus memenuhi kaedah-kaedah ilmiah itu. Kemudian aspek politis ini yang harus dimaklumi juga. Aspek politis ketika usulan itu disampaikan oleh desa semestinya dikawal karena nanti akan dibahas bersama-sama eksekutif dan legislatif di dewan. Jadi aspek politis sangat berperan. Kemudian aspek partisipatif. Jadi Musrenbang pada hari ini yang di kecamatan itu sudah memenuhi unsur partisipatif, artinya melibatkan stakeholder, kelompok-kelompok pentingan sudah diikut sertakan, termasuk perbekal, kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi aspek politis, kemudian aspek partisipatif, dan selanjutnya aspek atas bawah, bawah atas. Jadi ada usulan dari bawah yang dituangkan ke dalam bentuk usulan yang telah ada di kamus usulan, kemudian masuk ke sistem, kemudian atas bawah ini harus juga dipertimbangkan. Ketika itu tidak menjadi program prioritas di OPD, tidak ada di renja OPD, itu agar pada saat verifikasi di OPD itu akan mengalami, boleh dikatakan program kegiatan itu akan tidak dilanjutkan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, OPD yang hadir, teman-teman OPD teknis yang hadir mengikuti Musrenbang Kecamatan lewat daring, kami mohon apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman dari desa, kelurahan, ketika teman-teman di OPD teknis, ketika masuk ke aplikasi SIPD dan menjadi ranahnya verifikasi OPD, pada saat itulah kiranya teman-teman yang ada di OPD lebih bijak, lebih selektif terkait dengan usulan yang telah disampaikan, baik itu usulan dari masyarakat maupun dari usulan dari Pokir. Tentu nanti teman-teman di OPD yang hadir pada hari ini lewat daring menjadi catatan ketika melakukan verifikasi terhadap usulan dari desa maupun kelurahan. Jadi, mohon bisa nanti kalau itu menjadi program prioritas di wilayah kecamatan, ketika sudah masuk ke OPD bisa dipertimbangkan oleh OPD setidak-tidaknya bisa masuk menjadi rancangan awal renja OPD. Ketika sudah menjadi rancangan awal renja OPD, Titiang yakin akan menjadi rancangan OPD dan selanjutnya akan mengalir menjadi rancangan RKPD. RKPD sehingga nanti pada saat pembahasan Musrenbang Kabupaten, di sana tempatnya untuk melakukan penyempurnaan terhadap rancangan yang telah disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah yang bersumber usulnya itu dari satu, usulan aspirasi masyarakat, yang kedua berdasarkan usulan Pokir dari anggota dewan. Jadi Bapak Ibu dari desa yang hadir, Pak Iki, kita juga mengharapkan bahwa seperti usulan Bitra tadi Pak Lurah, itu belum dilengkapi Pak Lurah proposalnya. Mohon karena Lurah Bitra dan Bapeda tidak terlalu jauh, bisa datang ke kantor Bapeda. Kami akan membantu nanti terkait dengan kalaupun ada dalam soft copy akan kami input langsung ke sistem. Kalau itu dalam bentuk hard copy, kami akan verifikasi usulan dari Lurah Bitra sehingga bisa mengalir ke kecamatan. Mungkin itu yang telah kami sampaikan, dapat kami sampaikan. Yang terakhir mungkin kepada teman-teman OPD utamanya yang hadir, yang mengikuti Musrenbang Kecamatan lewat daring. Harapan kami yang pertama, ketika dari pihak kecamatan sudah melakukan verifikasi dan sudah diproses, kemudian dilanjutkan karena itu merupakan prioritas di kecamatan, Titiang mohon teman-teman di OPD
agar bisa dimasukkan menjadi rancangan awal Renja. Itu harapan kami. Sehingga nanti antara bottom up dan top down, usulan dari bawah dan Renstra yang telah tertuang, kemudian dituangkan ke dalam bentuk Renja tahunan, kami mohon diakomodir usulan dari desa. Sehingga nanti menjadi rancangan awal Renja UPD, kemudian mengalir ke Bapeda menjadi rancangan awal RKPD, kemudian menjadi rancangan dan kami bahas pada saat Musrenbang Kabupaten, sehingga menjadi rancangan dan selanjutnya bisa menjadi rancangan akhir. Dia akan mengalir dengan sendirinya ketika teman-teman di UPD teknis yang hadir pada hari ini pada saat melakukan verifikasi, melanjutkan, kemudian memproses usulan dari kecamatan, karena itu merupakan hasil musrenbang kecamatan dan menjadi prioritas kecamatan yang notabene merupakan usulan dari desa kelurahan yang ada di wilayah kecamatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan waktunya kepada pemandu acara Pak Wayan Ardano. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi untuk teman-teman lain di Bapeda, Bu Dayu, Pak Dewo, Pak Gede, jadi Pak Permadi yang di pojok ini tak kelihatan, Pak Agung juga. Jadi terima kasih banyak ini para pemikir-pemikir kita di Bapeda. Jadi kalau yang tidak salah kita simpulkan memang Bapeda lewat jadi Pemkab sudah menyiapkan kita sistem yang baik. Jadi SIPD-nya itu sudah transparan dan kita pantau dari kita bisa pantau setiap saat. Makanya kalau ingin usulan itu bisa diproses yang memang tergantung kita. Jadi semakin lengkap, jadi semakin dipertimbangkanlah untuk oleh tim mitra Bapeda dan OPD yang lain. Untuk kesempatan berikutnya, jadi mumpung masih ada waktu, jadi persilakan mungkin 3 penanya lagi, mungkin bisa menyampaikan beberapa usul saran demi penyempurnaan, silakan. Siap, Komandan. Silakan. Boleh saya usul lagi sekali? Dadi, usul kiranya ada. Oh, terima kasih Pak. Ini mumpung usulnya, Titiang kira biar tidak biasanya berlama-lama kita, Titiang yakin dari kabupaten, utamanya Bapeda, sudah menginput semua usulan yang ada di masing-masing desa. Begitu pula Pak sudah menginput semua fotonya yang bagus Om. Oke, Pak Camat sudah berbuat maksimal untuk merekap semua usulan yang ada di kabupaten. Nah, harapan kami nanti usulan yang akan kembali ke masing-masing OPD nanti bisa ada yang kurang masih bisa diperbaiki. Mungkin yang harus kurang lengkap mungkin bisa dilengkapi. Dan yang sudah masuk ke OPD, tatkala memang sudah harus layak, perlu diverifikasi. Nah untuk sekarang, kalau sudah usulan sudah masuk, Titiang yakin rapat niki sudah berhasil guna dengan baik. Nah tentu nanti akan lebih jauhnya akan dilaksanakan oleh masing-masing tim teknis. Kalau kami berdebat di sini lebih banyak, mungkin tidak ada tempatnya, karena nanti sekarang masih situasi pandemi, tentunya kita harus semua mau jaga imun tubuh agar tidak kena COVID. Nah, Titiang selaku kepala desa, setelah Tiang lihat tampilan semua usulan, Titiang merasa cukup untuk rapat hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang dikurang, apa yang belum bisa dikomunikasikan lebih jauh kepada kecamatan ke masing desa. Terima kasih banyak, Om Santi Om. Terima kasih Bapak Perbekal Petak Kaja. Jadi memang sudah mendahului menutup acaranya niki. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dari desa yang lain, ya nanti karena terus terang aja kita di Kecamatan Gianyar memang tadi sampaikan sama Pak Payu ya,
kita di samping grup yang memang tadi yang dibuat Bapeda, kita juga di Kecamatan Gianyar sudah membuat grup khusus, ya grup khusus masalah SIPD. Jadi di sana kita bisa berdiskusi. Mungkin nanti dalam kesempatan lain lewat grup itu, jadi di bawah bimbingan Pak Agung dari Bapeda bisa mencari solusi terbaik untuk Kecamatan Gianyar pada khususnya. Mungkin yang sampaikan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lain lagi. Mungkin ada dari teman DPMD mungkin yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan Pak Perbekal PTKJ masalah JKN. Mungkin dipersilakan teman dari DPMD Kabupaten. Atau dinas lain mungkin yang ingin memberikan usul saran, silakan. Siap, Om Swastiastu. Kami dari DPMD Kabupaten Gianyar, yang dihormati Pak Camat Gianyar, para perbekal Kabupaten Gianyar. Tolong Pak Kapit kameranya dihidupin ya. Halo. Kameranya dihidupin. Sudah. Siap, sudah. Selamat pagi menjelang siang, yang dihormati Pak Camat Gianyar, para perbekal Kabupaten Gianyar, dan Bapeda atau yang mewakili, dan para peserta meeting yang dihormati dan yang banggakan. Terkait dengan pertanyaan Pak Bayu tadi mengenai jaminan kesehatan perbekal dan perangkat desa, mungkin sudah tegas, di surat sudah kami sampaikan bahwa untuk jaminan kesehatan atau BPJS perbekal dan perangkat desa sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Permendagri 179, bahwa yang 4% untuk BPJS perbekal dan perangkat desa itu dianggarkan oleh kabupaten di OPD yang menangani desa. Permendagri 179 tahun 2019 itu berlaku mulai tahun 2020. Namun kebijakan Pak Bupati sesuai dengan arahan pimpinan bahwa jaminan kesehatan untuk perbekal dan perangkat desa itu dialihkan, yang awalnya ikut BPJS sekarang menjadi bantuan kesehatan. Awalnya sudah dianggarkan di DPMD 1,4 miliar, namun sesuai dengan arahan pimpinan kebijakan Pak Bupati, perbekal dan perangkat desa diberikan bantuan kesehatan dan dana itu digeser ke BK. Sehingga secara otomatis perbekal dan perangkat desa masuk ke program BK. Secara teknis mengenai jenis layanan mengenai program BK akan kami di PMD dan Dinas Kesehatan akan mengadakan rapat secara teknis tersendiri, mekanisme pelayanan BK dan lain sebagainya. Nanti mengenai waktu akan mungkin dalam bulan ini akan dilaksanakan rapat tersendiri. Kemudian terkait dengan BPJS, kesehatan yang di Klungkung pada hari Jumat kemarin sudah dilaksanakan rapat di Kedewatan. Mungkin untuk Pak Bayu diwakili oleh Bu Sekdesnya, bahwa secara tegas dijelaskan bahwa untuk perbekal yang tidak ikut BPJS sekarang, artinya setelah perbekal dan perangkat desa setelah berakhir masa jabatan atau pensiun nanti tidak akan ada hutang. Artinya perbekal dan perangkat desa di tahun 2021 ini tidak bisa ikut BPJS secara mandiri karena yang bersangkutan termasuk dalam diregulasi Permendagri 119, masuk kategori sebagai perbekal dan perangkat desa. Sehingga kita di DPND tetap mengacu ke kebijakan Pak Bupati bahwa perbekal dan perangkat desa ini masuk ke bantuan kesehatan. Dan di tahun 2021 sudah seperti yang disampaikan pada waktu video konferensi masalah penyusunan APBDes di 2021 sudah ditegaskan bahwa di tahun 2021 perbekal dan perangkat desa diberikan
general check-up yang dianggarkan di masing-masing desa minimal 1,5 juta, dan itu menggunakan sumber dana dari bagi hasil pajak. Mungkin untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan jaminan kesehatan untuk perbekalan perangkat desa, yang pada intinya perbekalan perangkat desa di Kabupaten Gianyar keluar dari BPJS dan mengikuti kebijakan Bupati ikut bantuan kesehatan. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jangan sini untuk para Mas Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Budi Subiasa. Mungkin ada OPD terkait lagi yang ingin. Belum. Sekian nih. Tunggu cek bos dulu. Yuk. Aduh. Untuk yang mewakili Bu Dispora, Bu Dayu kayaknya salah. Mungkin bisa dilanjutkan, mungkin bisa, silakan. Bu Dayu, mungkin ada yang perlu disampaikan? Oh, suaranya belum diaktifin ya. Jadi terima kasih, tadi chatnya sudah dibaca. Mungkin nanti apa yang memang kita input sistem itu sudah mungkin bisa dibaca di dalam sistem. Jadi kalau ada hal-hal teknis mungkin nanti bisa dikoordinasikan langsung dengan Bapeda seperti apa yang sampaikan sama Pak Agus tadi. Jadi karena sifatnya teknis, kadang-kadang gangguan di server dan sebagainya. Jadi kalau tidak bisa lewat sistem kita mengecek terhadap usulan yang masuk ke OPD, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke Bapeda. Mungkin ada usulan lain lagi? Mungkin ada lagi dari OPD yang lain? Jadi memang tadi sudah disampaikan, jadi masalah yang lain-lain dari Pak Kabid di DPMD juga sudah menyampaikan masalah lain, masalah perencanaan umum lewat sistem juga sudah dijelaskan panjang lebar dari Pak Agus, dari Bapeda. Ya mungkin nanti tinggal penyempurnaan terhadap hal-hal dari usulan kita yang kurang. Tadi yang mohon teman-teman yang operator di desa ini kan lebih bersifat aktif, jadi jangan hanya menunggu, jadi tolong tetap dipantau lewat sistem. Kalau ada hal yang misalnya perlu ditanyakan tapi tidak bisa lewat sistem, mungkin silakan nanti langsung dikoneksikan dengan admin di Bapeda. Kalau tidak ada acara usul dan pertanyaan yang lain, kami akan lanjutkan ke acara berikutnya adalah penandatangan berita acara musyawarah tingkat Kecamatan Gianyar. Untuk Pak Camat dipersilakan. Jadi dengan ditandatanganinya berita acara musyawarah tingkat kecamatan, jadi acara musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan Gianyar kami akhiri dengan mengucapkan segala terima kasih
terhadap partisipasi dan atensi para peserta semua. Akhirnya dengan segala permintaan maaf juga, kami selaku panitia pelaksana musyawarah tingkat Kecamatan Gianyar, kalau ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.